Tujuan yang pertama, santri atau santriwati itu mengetahui kesalahannya, itu bukan aib, kesalahannya tahu. Karena musuh terbesar lembaga adalah santri yang tidak tahu kesalahannya apa. Dan itu sampai dia tamat dari situ sampai keluar lembaga, itu akan menjadi musuh terbesar. Karena setelah selesai dia akan menjelek-jelekkan lembaga. Karena dia nggak tahu apa kesalahannya. Itulah salah satu target kita, tujuan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu kesalahan kita dan kita tahu memperbaiki. Jangan ketika ustaz mengatakan kenapa kita marah, berarti kita belum tahu kesalahan kita itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon, ini sebenarnya latihan untuk anak-anak, latihan untuk adik-adik kami semua, latihan. Dan ini mohon didengarkan baik-baik. Ini jangan diucapkan di mulut, di mulut. Mungkin kedepannya nggak perlu kertas. Apa yang kita lakukan, menurut kita salah, kita sampaikan, maaf, saya melakukan seperti ini, dan insya Allah kedepannya saya akan berubah. Itu yang betul gitu. Dari hati, jangan cuma dari mulut, nggak akan sampai. Dari hati ke hati, itu tujuan kita sebenarnya. Dan kami berharap itu jangan cuma malam ini, adik-adik kami semuanya, anak kami, jangan cuma malam ini. Ada satu sahabat, Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk surga. Kenapa bisa? Kenapa sahabat itu? Karena beliau sebelum tidur setiap malam muhasabah. Dan cerita itu sangat tersebar. Kita banyak orang, mungkin kita masih anak belum mendengar cerita itu. Beliau sahabat ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Sebelum tidur muhasabah. Hari ini saya melakukan seperti ini, kesalahan saya apa, dan saya memaafkan semua kesalahan orang lain. Itu setiap malam dilakukan muhasabah. Dan kami mengharapkan kepada anak kami semuanya, adik-adik kami, jangan cuma malam ini. Ketika istirahat kita malam kita muhasabah. Saya tadi nggak dengar apa kata ustaz kami, nggak dengar apa ustaz kami. Kami mohon kepada semuanya anak-anak kami untuk bisa melakukannya terus menerus. Jelas insyaallah. Jelas ya? Dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustaz Putra ya. Baik, anak-anak ustaz sekalian, mari sama-sama kita duduk dengan tenang, ya. Cari tempat senyaman mungkin, ya. Kalau yang terlalu rapat boleh geser-geser lagi. Duduk yang tenang, aman, ya. Dan jangan cokeh-cokeh kawan dulu, ya. Khusus untuk malam ini kita duduk sama-sama di sini. Insya Allah para malaikat mendoakan kita karena ini adalah majelis ilmu, dan sama-sama kita berharap Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua pada bulan Rajab ini. Jadi kita semua sudah mendengar ceramah dari Ustaz kita bahwasanya pada bulan ini terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, Allah memperjalankan Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di tanah Palestina, di mana Rasulullah pada saat itu sedang sedih. Tahun itu dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggal oleh pamannya yang sangat dia cintai, pamannya yang luar biasa membela Nabi kita, pamannya yang mendidik Nabi kita ketika ditinggal oleh ibunda, ketika ditinggal oleh kakeknya. Nabi Muhammad besar hidup dengan pamannya. Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad adalah sebatang kara
Beliau adalah anak yatim piatu. Beliau tidak pernah melihat ayahnya. Ketika lahir beliau tidak diazankan oleh ayahnya, tidak pernah digendong oleh ayahnya. Ayah beliau telah dipanggil oleh Allah sejak beliau masih berumur 3 bulan di dalam kandungan. Begitulah kira-kira sejarah mencatat. Dan Nabi kita juga tidak lama tinggal bersama bundanya. Pada saat beliau berusia 2 tahun, ibundanya menyusul ayahandanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggallah beliau bersama kakeknya. Dan bersama kakeknya pun tidak lama. Rasulullah ketika berumur 8 tahun, kakeknya pun kembali dipanggil oleh Allah. Itulah pamannya yang mendidik beliau hingga dewasa. Dan saat itulah, di tahun itulah Allah juga panggil paman beliau itu, yang sudah beliau anggap seperti ayah sendiri. Dan di tahun itu pula Allah panggil istri beliau. Kita tahu sejarah bagaimana Khadijah, Sayyidatina Khadijah membela Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau suatu saat ingin melewati sebuah sungai, engkau tidak mendapati jembatan padanya, maka ambillah badanku ini ya Rasulullah sebagai jembatannya ya Allah. Bagaimana pengorbanan Khadijah. Dan tahun itu pula kedua semangat Rasulullah ini Allah panggil, tinggallah Nabi sendiri. Maka untuk menghiburnya, seperti yang Ustaz kita sampaikan tadi, Allah panggil Nabi kita. Setelah Allah perjalankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah panggil kehadirannya. Allah ingin bertemu dengan kekasihnya. Allah naikkan Nabi ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa langsung dengan anak-anak Ustaz sekalian. Marilah kita tundukkan kepala kita, tundukkan kepala kita. Tadi kita semua sudah mencoba menggali, kita semua mencoba mengingat kesalahan-kesalahan kita selama ini. Kita semua sudah mencoba yang terbaik. Namun yang namanya manusia tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang berbuat salah, ialah ia yang paham akan kesalahannya dan ia bertaubat. Ia memohon ampun kepada Allah dan ia berjanji dia akan mengulangi. Karena sesungguhnya taubat bukan hanya meminta ampun, tetapi merubah diri kita untuk tidak mengulangi lagi hal yang sama. Namun apa daya, kita ini manusia yang lemah. Manusia yang tiada daya, tiada upaya. Kita ini manusia yang fakir. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Hari ini kita bertobat, besok kita berbuat lagi. Besok bertobat lagi, berbuat lagi. Setiap hari kita berlumuran dengan dosa, dosa dan dosa. Ya Allah, ya Allah. Kalau bukan kepadamu kami memohon ampun, maka kepada siapa lagi kami memohon ampun? Ya Allah, jika bukan karena ampunanmu lebih besar dari marahmu, maka sungguh kami ini telah binasa ya Allah. Sungguh kami sudah binasa ya Allah, karena dosa-dosa kami yang penuh, dosa-dosa kami yang berlumuran setiap harinya ya Allah. Kami malu ya Allah untuk meminta ampun lagi kepadamu, tapi kepada siapa lagi kami harus meminta ampun ya Allah? Ya Allah, ampunlah kami.
Ya Allah, hari ini kami belajar dengan nyaman di sini, ya Allah. Hari ini kami belajar dengan ustaz-ustaz yang luar biasa, dengan ustaz-ustazah yang sangat menyayangi kami. Ya Allah, hari ini kami diberikan guru-guru yang mengajarkan kami Al-Quran. Kami belajar dengan nyaman, tidak pernah diganggu, aman, tenang. Beda sekali mungkin ya Allah dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di Suriah. Mereka perang di sana ya Allah. Teman-teman kami yang di Palestina ditembak ya Allah. Mereka sedang mengaji, sholat di masjid, mereka dibom. Tapi semangat mereka tidak pernah hidup. Mereka berhasil menghafal 30 juz ya Allah. Sedangkan kami di sini, kami menghafal dengan tenang dengan Al-Quran yang bagus. Tapi hafalan kami masih sering lupa. Setoran kami masih jarang. Masih bolong-bolong setoran kami. Kami masih malas. Kadang masih lebih senang kami lihat HP daripada lihat Al-Quran. Sedangkan kami tahu Al-Quran. Dan kalau kami hafal, ya Allah, kami yang menghina ya Allah, kami yang menghina, kami yang paling lemah ya Allah, tapi kami sombong ya Allah. Kami sombong ya Allah. Engkau telah berikan nikmat yang luar biasa kepada kami. Engkau berikan kami kenyamanan untuk belajar, tapi kami abaikan ya Allah. Kami iri dengan anak-anak di Palestina ya Allah. Kami iri kepada mereka ya Allah, yang walaupun mereka dengan serba kekurangan, mereka tidak ada istri ketika malam hari ya Allah. Tapi walaupun begitu mereka tetap menghafal, tetap mengulang hafalannya ya Allah. Bahkan hafalannya kuat. Tidak seperti hafalan kami hari ini. Hafalan kami hari ini kami tetap. Besok sudah lupa lagi ya Allah. Ya Allah, pada siapa kami selain kepadamu. Ya Allah, kami menghafal Al-Quran ya Allah. Kami membaca firman setiap hari ya Allah. Kami belajar Al-Quran. Tapi adabkah terkadang masih jauh seperti yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya Allah, itu hidayahnya kami ya Allah. Kepada guru kami masih berteriak, masih meninggikan suara kami. Yang seharusnya Al-Quran melarang itu ya Allah. Kadang ketika orang tua mau nyuruh kami di rumah, kami masih membantahnya ya Allah. Kami masih enggan ketika disuruh diminta tolong oleh ibu kami di rumah ya Allah. Padahal kami membaca Al-Quran, kami menghafal Al-Quran. Al-Quran sendiri melarangnya. Kami tahu ya Allah, di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya kata saja tidak boleh kami sampaikan kepada orang tua kami. Tapi kami sehari-hari ya Allah, jangankan malah kami marah kepada ibu kami. Kami marah kepada ayah kami. Ya Allah, durhakanya kami ya Allah. Ya Allah, durhakanya kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah,
Kami membaca Al-Quran ini akan sampai pahalanya kepada kedua orang tua kami yang telah Engkau panggil, ya Allah. Kami tahu di sana orang tua kami sangat menunggu bacaan Al-Quran kami, sangat menunggu hafalan kami, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ketika kami berhasil nanti menghafal Al-Quran, ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami ingin memberikan kedua orang tua kami telah Kau panggil itu, ya Allah. Kami ingin memberikan mahkota cahaya kepadanya, ya Allah. Tapi kami masih malas menghafal, ya Allah. Kami masih bolong-bolong dalam setoran. Ya Allah, kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari rasa malas ini, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, apa yang kami hafal hari-hari ini, apa yang kami hafal selama ini 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, bukanlah kemampuan kami, ya Allah. Tapi semua itu adalah anugerah, semua itu adalah rahmat, semua itu adalah pemberian dari-Mu, ya Allah, nikmat dari-Mu, ya Allah. Maka jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur dengan mengulang-ulangnya, dengan memurojaahnya, dengan menjaga hafalan itu, ya Allah. Sehingga kelak kami menjadi seorang hafiz, seorang hafizah. Dan cita-cita terbesar kami, cita-cita tertinggi kami, ya Allah, kami ingin menghadiahkan mahkota cahaya itu, mahkota cahaya yang Engkau janjikan kepada kami yang menghafal Al-Quran untuk kami serahkan kepada bunda yang melahirkan kami, ya Allah, kepada ayah kami yang senantiasa mencari rezeki kepada kami, ya Allah. Yang keduanya mungkin hari ini tidak lagi bersama kami, ya Allah, telah Engkau panggil di sisi-Mu. Maka, ya Allah, meskipun kami tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka di dunia ini, ya Allah, maka pertemukanlah kami dengan orang tua kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Dan izinkanlah kami, ya Allah, izinkanlah kami dan kedua orang tua kami, ya Allah, untuk melihat wajah-Mu. Kami rindu, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan wajah-Mu kepada kita. Kami rindu. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan jadikan dosa kami penyebab Engkau tidak mau melihat kepada kami. Ampuni kami. Nah, Ustaz, malam ini tanamkanlah dalam hati kita, kuatkanlah lagi niat kita dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersama Al-Quran, maka ia akan menjadi orang yang mulia. Karena Al-Quran adalah hal yang paling ringan. Ketika Jibril diberikan amanah oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasul kita, maka Jibril digelar dengan Sayyidul Malaikah. Jibril menjadi panglimanya malaikat. Begitu pula ketika Al-Quran
diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita juga menjadi Sayyidul Mursalin, menjadi penghulunya segala rasul, menjadi penghulunya segala nabi. Maka setidaknya walaupun kita tidak menjadi sebaik-baik hamba, karena kita jauh, masih jauh kita dari kata-kata itu, karena setiap hari kita bermandikan dengan dosa. Tapi janganlah kita berpaling dari Al-Quran. Janganlah pernah kita meninggalkan Al-Quran. Hafalan-hafalan kita yang sudah kita lupa, atau sebenarnya bukan kita lupa, tapi Allah ambil kembali hafalan itu. Hafalan yang telah Allah beri kepada kita, Allah ambil lagi hafalan itu. Banyak hal mungkin saja dosa-dosa kita lah penyebabnya, ataupun bisa jadi Allah ingin melihat, Allah cinta kepada hambanya, Allah ingin melihat seberapa kuat hambanya ini ingin menghafal Al-Quran. Maka Allah uji hafalannya. Ketika ia hafal, ia lupa, Allah uji apakah ia mau hafal lagi atau tidak. Karena Allah mencintainya, Allah menyayanginya. Maka kuatkanlah niat. Sembari kita mau terus memohon ampun kepada Allah, kita juga terus berusaha untuk menghafal. Kita juga menjaga adab-adabnya. Bagaimana ketika kita menghafal Al-Quran, bagaimana ketika kita membawa Al-Quran, bagaimana ketika kita menjinjing Al-Quran. Apakah boleh kita bawa dengan kita ayun-ayunkan Al-Quran, ataukah harus kita pegang dan kita letakkan di dada? Perhatikanlah dengan baik adab-adab tentang Al-Quran. Begitu pula dengan guru Al-Quran. Karena itu sama, anakku sekalian, tanpa guru siapalah kita? Tanpa guru siapalah kita? Bayangkan kan, mungkin suatu saat nanti ketika guru-guru Al-Quran sudah tidak ada, bisa jadi Al-Quran hanya akan menjadi barang antik yang dipajang dalam lemari, karena tidak ada lagi yang membacanya, tidak ada lagi yang bisa membacanya, karena tidak ada guru yang mengajarkannya. Dan itulah yang kita takutkan. Karena ketika itu Al-Quran sebenarnya sudah tidak lagi bersama kita. Al-Quran sudah Allah ambil kembali. Dan ketika Allah telah mengambil Al-Quran itu kembali, maka kiamat sudah terjadi. Dan seburuk-buruk manusia, itulah ia yang melihat hari kiamat itu terjadi. Maka hari ini kita belajar Al-Quran ini adalah bagian dari usaha kita, dakwah kita untuk terus menyiarkan agama Islam ini. Nanti kelak ketika kita sudah dewasa, kita akan berumah tangga, kita akan menikah, punya anak dan keluarga. Maka jadilah guru untuk keluarga kita, guru untuk anak-anak kita. Begitu pula nanti ketika kita sudah dewasa, kita hidup dalam masyarakat. Ada teman kita, ada saudara kita, ada tetangga kita. Maka jadilah guru kepada umat, guru untuk umat. Kita ajarkan teman kita yang mungkin dia belum bertemu dengan guru, saudara kita, tetangga kita. Nah, aku sekalian, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, sama-sama kita beristighfar. Sembari kita mengingat dosa-dosa kita tadi yang sering kita lakukan, yang mungkin berulang tadi kita lakukan. Tapi yakinlah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ketika siang kita melakukan dosa, maka
Maka pada malamnya Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang berdosa, siapa di antara kalian yang memohon ampun, mintalah kepadaku, mintalah. Luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan kita berpaling. Pada malam hari ini kita mengingat dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah, dan terus begitu. Ketika kita melakukan dosa lagi, minta ampun lagi, jangan pernah untuk takut meminta ampun kepada Allah. Karena luar biasa kasih sayang Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami hamba yang penuh dengan dosa, dan kepadamu Zat yang Maha Pengampun. Kepada Engkau lah Zat yang Maha Pengampun, kami memohon ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, kami memohon kepada ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kecil hingga sekarang. Ya Allah, orang tua kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sedang berusaha menghafal Al-Quran ini, ya Allah, huruf demi ayat demi ayat. Maka mudahkanlah kami, ya Allah. Maka berikanlah kemampuan untuk kami, ya Allah. Dan berilah ayat itu untuk kami, ya Allah. Berilah ayat itu untuk kami, ya Allah. Karena sesungguhnya ketika kami menghafal, bukanlah usaha itu yang membuat kami mampu menghafal Al-Quran, ya Allah, melainkan anugerah hidayah, pemberian rahmat dari-Mu lah yang membuat kami bisa menghafal itu. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami ini banyak dosa, kami ini lemah, kami ini fakir, ya Allah, tapi kami juga masih berbuat dosa. Tapi tidak tahu lagi kami, ya Allah, kalau tidak memohon ampun kepada-Mu, tidak ada tempat kami bersandar selain kepada-Mu. Maka janganlah Engkau pernah berpaling dari kami, ya Allah. Maka sambutlah, maka terimalah permohonan maaf kami, maka terimalah permohonan ampun kami pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan bulan Rajab ini kepada kami. Terkadang kami masih lalai, ya Allah. Kami lupa bahwasanya ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kami lalai, kami lupa akan ibadah-ibadah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, karena kami tidak pandai bersyukur. Ampunilah kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang tahu introspeksi diri. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan
Engkau palingkan Sya'ban dari kami, ya Allah. Kami akan beribadah lebih kuat lagi, insyaAllah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk beribadah, memperbanyak ibadah kami kepadamu, ya Allah. Maka Kau jangan palingkan Sya'ban-Mu dari kami, ya Allah. Ya Allah, ya. Sampaikanlah kami kepada kekasih kami, ya Allah. Panjangkanlah umur kami agar kami bisa memasuki bulan kami, ya Allah. Ramadan yang kami cintai, ya Allah. Panjangkanlah umur kami sehingga kami bertemu dengan hari kami rindu. Ya Allah, izinkanlah kami bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami yang mereka setiap hari mengajarkan kami dengan ikhlas. Mereka datang jauh-jauh, ya Allah. Mereka meninggalkan anak dan suami istrinya di rumah demi mengajarkan kami, ya Allah. Yang sebelumnya mereka kenal pun tidak dengan kami, bukan saudara kami, bukan kakak atau ibu kami. Mereka orang lain, tapi mereka datang jauh-jauh mengajar kami, membantu kami menghafal Al-Quran. Ampunilah mereka, jagalah mereka dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak tahu terima kasih, ya Allah. Engkau hadirkan guru-guru yang luar biasa untuk kami, ya Allah. Tempatkanlah mereka di surga-Mu yang paling tinggi, ya Allah. Tempatkanlah mereka di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, cintailah guru-guru kami, ya Allah. Jagalah kesehatan mereka. Hadirkanlah mereka selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, begitu pula kepada penghuni rumah kami ini, ya Allah, kepada bunda kami, kepada ayahanda kami, ya Allah, yang walaupun setelah seharian mengajar di sekolah, tapi sore tetap datang lagi menjemput kami di sini belajar. Berikanlah kesehatan kepada bunda kami, kepada bunda Nini kami, Allah, kepada Pak Yan kami, ya Allah. Tempatkanlah mereka, ya Allah, di tempat-Mu yang terbaik, di surga-Mu yang terbaik, dan jauhkanlah mereka dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, begitu pula dengan dua orang yang luar biasa baik hatinya, ya Allah. Kami bingung apakah ini manusia atau malaikat-Mu, ya Allah. Mereka menghibahkan rumahnya untuk kami belajar, ya Allah. Mereka menyediakan segalanya untuk kami belajar, ya. Mereka menjahitkan baju untuk kami sehingga kami pakai untuk kami belajar. Mereka memberikan kitab, mereka memberikan tempat yang nyaman, mereka memberikan makanan, mereka memberikan tempat yang enak untuk kami belajar. Ya Allah, sungguh Engkau lah yang mampu membalas semuanya. Kami hanya mampu berdoa, ya Allah. Tidak mampu kami balas semua itu, ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah keduanya hamba-Mu yang Kau cintai. Tempatkanlah mereka di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Berikanlah kebaikan-kebaikan dunia ini untuk mereka, ya Allah. Dan jauhkanlah keburukan-keburukan di dunia ini untuk mereka. Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Mana kami tahu Bapak kami, ayahanda kami, Bapak Muhyiddin Ramli saat ini sedang
sedang diuji, sedang menunggu diberikan amanah baru. Ya Allah, jika amanah itu baik, jika amanah itu akan membawa mereka lebih dekat kepadamu, maka berikanlah ya Allah. Berikanlah kepada mereka dan kuatkanlah bapak kami ya Allah. Kuatkanlah bapak kami untuk mengemban amanah tersebut ya Allah. Namun jika amanah itu, jabatan itu ya Allah, nantinya akan membuat mereka jauh daripadamu, jauh dari kebaikan-kebaikan, dekat dengan kejahatan-kejahatan, maka ya Allah jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah jabatan itu. Lindungilah kedua orang tua kami itu ya Allah. Sungguh mereka luar biasa baiknya untuk kami ya Allah. Kami tidak bisa membalasnya, maka kami berdoa kepadamu ya Allah, melalui-Mu lah ya Allah kami ingin membalasnya. Jauhkanlah mereka dari salah dan bodoh. Dan alhamdulillah ya Allah, baru saja Engkau titipkan amanah rezeki usaha baru pada mereka. Maka kami mohon keberkahan terhadap usahanya tersebut ya Allah. Semoga dengan bertambah usahanya tersebut, bertambah pula kebaikan-kebaikannya, bertambah pula kemurahan hatinya ya Allah, bertambah pula kedekatannya denganmu. Begitu pula untuk kami semuanya. Begitu pula kami ya Allah yang Kau manahkan sebagai guru pada hari ini. Banyak sekali kekurangan kami ya Allah, banyak sekali dosa-dosa kami, banyak sekali salah-salah kami ya Allah. Terkadang niat kami melenceng, niat kami tidak lagi ikhlas karena-Mu. Terkadang sabar kami kuat ya Allah, sehingga kami memarahi mereka ya Allah, sehingga kami memarahi anak-anak didik kami ya Allah. Kepadamu kami mohon ampun juga, dan kepadamu kami mohon kekuatan ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa meneruskan dakwah ini kepada anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam jalan kami dalam berdakwah, mengajarkan Al-Quran-Mu ya Allah, untuk generasi-generasi kami, generasi penerus kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, ketika kita berdosa kepada Allah, maka kita memohon ampun kepadanya, dan insya Allah Allah akan mengampuninya, karena kita yakin Allah adalah Zat yang akan mengampuni. Tapi dosa kita tidak hanya kepada Allah, kita juga mempunyai dosa kepada teman-teman kita. Terkadang kita juga dosa kepada guru-guru kita. Maka dosa kepada manusia
tidak akan Allah ampuni, melainkan kita sendiri yang meminta maaf kepada orang yang kita buat salah. Maka pada malam ini tadi kita alhamdulillah sudah memohon ampun kepada Allah supaya kita bersih, ya. Malam ini kita bersih, pulang dengan badan bersih, seperti kertas putih yang tidak berdoda, seperti bayi yang belum lahir, yang baru lahir, insyaallah. Maka dalam kesempatan ini kita saling bermaaf-maaf, ya. Kita meminta maaf kepada teman kita yang kadang pernah kita bentak, pernah kita marahi, pernah kita ejek. Malam ini kita minta maaf, Oke, sepakat ya? Bisa? Semua kita minta maaf? Ya. Nah, mungkin sambil kita berdiri, kita membaca salawat, nanti kita salam ya, mungkin boleh. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidillah ya ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala